Coba bayangin, ketika kamu membuka media sosial seperti Instagram, TikTok, atau X, apa yang kamu lihat? Video yang kamu sukai, opini yang kamu setujui, dan berita yang memvalidasi keyakinan kamu. Semuanya terasa relevan, menarik, dan pas banget buat kamu. Namun, di balik kenyamanan itu, ada sesuatu yang tak terlihat. Sebuah sistem yang menyeleksi, memilah, dan mengatur apa yang kamu lihat setiap hari, yaitu algoritma. Salam kenal teman-teman, perkenalkan aku Raisa Purnama Ramadhani dengan NIM 2301111802 akan membawa kalian untuk melihat sesuatu yang tersembunyi di balik algoritma media sosial. Algoritma media sosial tidak hanya menentukan apa yang viral, tapi juga membentuk cara kita berpikir, memilih, dan mempercayai sesuatu. Ia menciptakan sebuah fenomena yang disebut dengan filter bubble atau echo chamber. Dua hal ini membuat kita hidup dalam dunia informasi yang sempit, terkurung dalam keyakinan sendiri tanpa pernah terpapar dengan opini yang mungkin lebih kritis dibandingkan keyakinan kita. Mengapa ruang informasi yang sempit ini penting untuk kita analisis secara kritis? Karena di era digital saat ini, kekuasaan tidak lagi bekerja melalui paksaan, tetapi melalui data, preferensi, dan kebiasaan yang kita buat sendiri. Kita mungkin sudah merasa bebas. Tidak ada yang memaksa kita untuk menerima suatu pendapat, tidak ada yang memaksa kita untuk menonton suatu jenis konten. Padahal sebenarnya kita tuh sedang diarahkan. Kita merasa bahwa kita tuh udah berpikir kritis. Padahal kita sedang dibentuk oleh suatu sistem yang menguntungkan pihak tertentu. Untuk membaca fenomena algoritma media sosial ini, kita bisa menggunakan teori kritis yang dikemukakan oleh Michel Foucault terkait kekuasaan, pengetahuan, dan pengawasan, serta teori kritis ruang publik oleh Habermas. Foucault melihat bahwa kekuasaan kini bukan hanya sesuatu yang menindas dari atas melalui kekerasan, tetapi juga meliputi sesuatu yang menyebar secara halus melalui pengetahuan, norma, dan kebiasaan. Ia menyebut ini sebagai disciplinary power, kekuasaan yang membuat manusia mengawasi dan mengatur dirinya sendiri. Dalam media sosial, algoritma menciptakan bentuk baru dari panoptikon digital. Setiap klik, like, dan pencarian akan direkam. Perilaku kita akan dianalisis dan diarahkan untuk menciptakan keuntungan ekonomi dan kontrol sosial. Aktivitas kita akan diawasi, dicatat, dan akan digunakan untuk mengontrol perilaku. Kita akan menjadi objek pengawasan, tapi juga menjadi objek yang secara sukarela membagikan data-datanya. Teori yang juga relevan dengan isu ini adalah teori public sphere atau ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas. Ruang publik adalah bagian dari masyarakat di mana orang-orang akan berkumpul untuk berdiskusi dan membentuk opini tentang isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Kini, media sosial menjadi tempat atau arena di mana kita bisa bertukar opini dan saling bertukar pikiran. Setiap pengguna media sosial dapat berkomunikasi dengan bebas dan bertukar opini terkait isu-isu yang menurutnya relevan dengan dirinya sendiri. Namun, masalah yang muncul dengan posisi media sosial sebagai ruang publik saat ini adalah adanya bias ideologis yang timbul dari interaksi tersebut, seperti adanya filter bubble dan echo chamber. Apa sih filter bubble dan echo chamber itu? Secara kasat mata, algoritma media sosial memang nampak netral kan? Hanya sekedar teknologi untuk menyesuaikan konten, justru dianggap bisa memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Tentu saja sehabis pulang kerja, sehabis pulang kuliah, ingin mendapatkan hiburan terbaik dari media sosial. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, algoritma ini menyembunyikan logika kapitalisme dan kekuasaan di baliknya. Menurut Eli Paliser pada 2011, filter bubble terjadi ketika algoritma menyaring informasi yang sesuai dengan perilaku kita berdasarkan preferensi, klik, dan riwayat perilaku kita. Dia membuat dunia informasi yang nyaman tetapi sempit. Kamu suka video politik tertentu, kamu akan terus diberikan video yang sama. Kamu klik berita konspirasi, algoritma akan menganggap kamu tertarik dan akan mengirimkan lebih banyak berita yang serupa. Hasilnya, kamu akan hidup dalam gelembung informasi yang pribadi, di mana realitas dibentuk oleh apa yang dianggap relevan oleh sistem, bukan oleh kebenaran. Dari kacamata Habermas, ini adalah bentuk distorsi dari ruang publik. Habermas menggambarkan bahwa ruang publik awalnya adalah arena, di mana warga atau masyarakat dapat berpikir dan beropini secara terbuka dan rasional. Contoh filter bubble ini adalah ketika kita sedang masuk dalam periode kampanye menjelang pemilu. Misalnya saja, kamu sering menonton video politik di TikTok atau di YouTube yang mendukung calon presiden A.
Sehingga algoritma akan menyimpulkan bahwa kamu menyukai konten tersebut. Akibatnya, di beranda kamu hanya akan muncul video yang memuji calon presiden tersebut, komentar positif dari para pendukung calon presiden A, dan buruknya lagi berita yang menjelek-jelekan calon presiden B sebagai lawan dari presiden A. Algoritma membuat kamu jarang sekali melihat konten yang netral atau mendukung pihak B, karena sistem sudah menganggap bahwa itu tidak relevan untuk kamu. Implikasinya, tercipta sebuah filter bubble di mana kamu hanya menganggap bahwa semua orang adalah pendukung dari calon presiden A. Padahal di luar gelembungmu, ada banyak orang yang berpikir sebaliknya. Kamu merasa bahwa kamu telah melihat keseluruhan warga negara yang mendukung presiden A. Padahal, kamu hanya melihat potongan-potongan kecil dari opini warga negara di platform tersebut. Filter bubble menciptakan fragmentasi ruang publik digital. Komunikasi di dunia digital kehilangan orientasi terhadap kebenaran karena orang-orang berinteraksi bukan untuk memahami suatu isu, namun untuk mengafirmasikan dan memvalidasi emosi dirinya sendiri. Berbeda dengan filter bubble yang bersifat teknologis, echo chamber adalah fenomena sosial ketika kita hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sependapat dengan kita. Di grup WhatsApp keluarga, komunitas politik, atau forum-forum di X misalnya. Kita mendengar pendapat yang sama secara terus-menerus dan berulang-ulang sehingga hal itu menjadi kebenaran absolut. Suara lain dianggap salah, bahkan berbahaya bagi opini kita sendiri. Disinilah kekuasaan bekerja secara halus seperti yang dijelaskan oleh Foucault. Tidak ada paksaan, tidak ada larangan, hanya mekanisme sosial yang membuat kita tunduk secara sukarela. Dalam echo chamber, komunikasi lebih bersifat strategis. Pengguna media sosial atau aktor politik akan menggunakan pesan-pesan untuk memperkuat posisi mereka sendiri, bukan untuk mencari pemahaman bersama. Saat ini, echo chamber dapat dengan jelas kita lihat dalam algoritma salah satu aplikasi media sosial, yaitu X, yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri, Elon Musk. Pernah dengar nggak sih bahwa setelah Elon Musk mengambil alih X, sistem verifikasi centang biru diubah, dan studi menunjukkan bahwa sebenarnya akun yang diverifikasi itu memiliki pengaruh yang lebih besar. Sedangkan saat ini, kelompok ini mulai diisi oleh orang-orang yang belum tentu bisa menginfluence hal-hal baik kepada pengguna X. Lalu, studi juga menemukan bahwa algoritma aplikasi X diubah pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2024, di mana lebih cenderung mendorong konten-konten right-wing atau sayap kanan dan akun-akun tertentu secara relatif lebih tinggi. Meskipun nih pada akhirnya Musk itu mengklarifikasi bahwa dia akan mengubah algoritma X agar menurunkan negativity dan memprioritaskan konten-konten yang informatif dan berbau hiburan. Tapi hingga saat ini pun kita dapat merasakan bahwa beranda di aplikasi X itu terlalu relevan. Kalau kita mendukung suatu isu, pasti beberapa hari ke depannya hanya dukungan terhadap isu tersebut saja yang muncul tanpa ada counter narration. Sehingga kita menganggap bahwa mendukung isu tersebut adalah hal yang paling benar. Padahal bisa jadi narasi kita itu salah secara logika. Musk mengatakan bahwa mereka sendiri sedang mengembangkan fitur agar pengguna bisa mengatur sendiri feed mereka agar sesuai dengan preferensi mereka. Namun, hal ini justru dapat memperkuat echo chamber, karena pengguna yang ingin konten-konten sejalan dengan apa yang mereka pikirkan tentunya bisa memilih gelembung mereka sendiri dengan mendorong konten yang sesuai dengan pandangan dari banyak pengguna dan mempromosikan akun tertentu, maka engagement bisa naik yang secara ekonomis tentunya bermanfaat seperti iklan atau monetisasi. Dan jika algoritma memfavoritkan akun atau pengguna-pengguna yang mendukung pandangan Musk dan sekutu-sekutu politiknya, maka platform X akan menjadi alat pemengaruh atau influence bagi agenda tertentu, di mana Musk itu sendiri mendapatkan lonjakan engagement secara drastis dalam hal politik setelah endorse yang dilakukan olehnya. Secara berulang-ulang, echo chamber akan cenderung lebih rentan untuk memunculkan disinformasi, karena bias konfirmasi itu sangat kuat dan muncul filter-filter yang justru melemahkan pemeriksaan terhadap opini-opini yang kritis. Nah, kemudian muncul pertanyaan besar yang ada di benak kita semua. Siapa sih yang paling diuntungkan dari situasi ini? Jawabannya adalah perusahaan teknologi besar yang menguasai data dan atensi dari para pengguna seperti kita. Habermas menyebutkan bahwa sistem ekonomi dan kekuasaan telah mengkolonisasi dunia kehidupan, yaitu ruang interaksi sosial sehari-hari. Dalam echo chamber, interaksi manusia bukan lagi sebuah bentuk komunikasi yang bebas, melainkan hasil rekayasa dari algoritma untuk keuntungan komersial. Algoritma itu tidak netral, ia mewakili kepentingan ekonomi dan ideologis dari kelompok tertentu. Algoritma media sosial dan bias ideologis telah mengubah cara kita untuk melihat dunia. Namun, teori kritis hadir untuk mengajarkan kita bahwa kesadaran itu tidak lahir dari kenyamanan. Mulai sekarang, kita harus mempertanyakan apakah selama ini kita sudah benar-benar berpikir bebas atau kita hanya mengikuti pola pikir yang sudah diprogram oleh sistem.